Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika, bertemu kembali bersama saya Teguh Firmansyah, dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu ya, yaitu Prof. Dr. Gelarnya panjang nih Prof. Ari Fahrial Syam, SPPD, KGH, MBB, Pinasim, FACP. Beliau adalah guru besar dari Universitas Indonesia dan sekarang menjabat sebagai dekan di FKUI ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Guru besar pada Departemen Ilmu Penyakit dalam FKUI Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan saat ini menjabat sebagai dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia periode 2017-2021. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Republika, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal isu yang sangat lagi hangat ya, soal vaksin Nusantara. Dan kita akan coba kaji sebetulnya apa sih vaksin Nusantara itu, sebetulnya bagaimana prosedurnya, apakah memang sudah sesuai prosedur, dan apakah mungkin vaksin Nusantara itu diterapkan dalam praktiknya di lapangan. Nah, nanti mungkin Prof. Ari bisa menjelaskan karena beliau sudah cukup paham. Prof. Ari, mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan sebetulnya apa sih vaksin Nusantara atau yang disebut dengan sel dendritik itu, Prof? Apakah ini sama dengan vaksin-vaksin pada umumnya seperti Sinovac ataupun seperti Pfizer dan lain sebagainya, Prof? Ya, makasih ya. Pertanyaan ini memang topik yang sedang ramai diperbincangkan. Jadi secara umum kan kalau kita tahu itu yang vaksin yang ada ini kan vaksin konvensional ya. Artinya bahwa terbentuk antibodi itu setelah kita mendapatkan antigen ya, ketika antigen. Nah, antigen ini kan bisa macam-macam. Memang yang seperti Sinovac itu kan yang kita bilang virus yang dinonaktifkan. Jadi betul. nggak ada virusnya ya. Istilahnya virus sudah mati, tapi justru karena ada komponen yang kita bilang antigen masuk ke dalam tubuh, maka tubuh membentuk antibodi. Nah, kemudian juga ada lagi yang kita bilang mRNA rekombinan. Ya, jadi yang dibuat di setting sedemikian rupa dan ini disuntikan ke dalam tubuh, maka tubuh akan membentuk antibodi untuk hal tersebut. Nah, kalau sel dendritik ini boleh dibilang ini dibikinnya di luar. Jadi darah orang tersebut diambil terlebih dahulu, nah kemudian dipaparkan dengan sel antigen. Jadi si dendritik, si selnya ini ya, nanti prekursor yang menjadi dendritik ini dari darah itu akan belajar gitu membentuk antigen. Setelah ini terbentuk ya, berhasil kemudian disuntikan lagi ke tubuh orang tersebut. Jadi boleh dibilang tubuh tersebut jadi sudah belajar dan tinggal terbentuklah antibodi tersebut begitu ya. Jadi ini kira-kira memang di awal konsep sel dendritik ini diperuntukkan untuk sel kanker. Karena ya artinya setelah dikeluarkan dan diperlakukan untuk mengenali segala macam dan akhirnya dia masuk ke dalam tubuh lagi dan berusaha, dan tujuannya adalah untuk membunuh sel-sel kanker gitu. Tapi secara umum begitu kita mesti sampaikan. Ya itu kan sekali lagi sesuatu yang masih ongoing ya, masih berlangsung. Nah, jadi ya kita juga belum tahu nih, beda dengan yang konvensional itu kan memang sudah memasuki tahap 3 dan sekarang ini kan boleh dibilang artinya sudah di market walaupun masih istilahnya kita bilang emergency use authorization. Jadi ini kadang-kadang emergency. Dan itu kan sudah melibatkan ribuan orang gitu ya, banyak orang. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 ya kan ini kan tahap 3 dan sekarang ini setelah tahap 3 ini maka di entrimnya dianggap ini efekasinya di atas 50%, maka ini sudah bisa diberikan kepada masyarakat gitu ya. Nah, itulah kira-kira walaupun masih belum untuk Kalau penelitian ini benar emang asalnya dari Amerika, Prof, awalnya untuk dendritik ini, Prof? Ya kan gini, jadi artinya kalau kita lihat lagi dari ceritanya sendiri dan kemudian ini sebenarnya
juga sudah didaftarkan di clinicaltrial.gov itu ya. Yeah. Jadi kalau untuk ilmunya sendiri itu bukan ilmu yang baru. Bagaimana sel genetik segala macam bekerja dan rangsang itu bukan sesuatu ilmu yang baru. Tapi mungkin ini yang untuk divaksin, nah ini baru hal yang pertama kali ya. Kan tadi kan kan reagen yang kita bilang tadi ya. Jadi reagen dan mungkin alat-alat yang dibutuhkan itu kan perlu alat untuk bagaimana bisa proses itu ya, ada proses di laboratorium misalnya disediakan, dan itu disebutkan memang itu semua berasal dari luar Amerika begitu ya. Kalau dari sisi prosesnya sama nggak pengajuannya, Prof, untuk menjadi sebuah ya diedarkan di masyarakat, Prof? Ya prinsipnya begini, kan kita bicara soal bahwa yang namanya uji klinik itu kan ada tahapannya. Iya. Jadi, nah ini kan juga tahap uji klinik tahap 1 sudah berlangsung, tapi kan dapat masalah ya. Nah mungkin secara umum gini, saya mau sampaikan dulu biar masyarakat mengerti ya. Apakah riset bisa dikerjakan? Bisa. Jadi artinya begini, apapun riset itu bisa kita kerjakan tanpa melalui izin Badan POM. Misalnya apapun riset. Tapi ketika riset ini berhubungan dengan sesuatu produk, baik misalnya obat atau vaksin atau apapun yang nanti akan dalam tanda petik akan dipasarkan, jadi dipasarkan itu keterlibatan Badan POM itu mesti memang lebih dari awal, awal gitu loh. Karena kan kalau kita kan juga rutin ya melakukan riset ya S3 misalnya, tapi itu kepentingan menghasilkan sesuatu sampai misalnya dilakukan keluar disertasi, mungkin publikasi internasional, tapi udah selesai di situ. Tapi ketika produk ini akan dihilirisasi, nah sekali lagi ketika akan dihilirisasi tentu Badan POM akan melakukan review. Nah, bagaimana nih proses ini, obat ini bisa diisolasi. Nah, itu udah dilihat. Nah, kalau memang demikian adanya, kan kita bicara vaksin ini kan dari awal misalnya apapun lah namanya tadi ya. Vaksin Nusantara. Ya, vaksin Nusantara ya misalnya, arti maksud saya aman lah semuanya gitu maksudnya. Nanti artinya ini akan digunakan untuk masyarakat secara umum, itu ada aturannya, ya ada aturannya dari Badan POM. Jadi kita bilang bahwa semuanya itu harus memenuhi pedoman cara pembuatan obat yang baik. Orang-orang kan ngomong CPOB ini tadi ada ketentuannya CPOB ini. Nah, memang di situ disebutkan bahwa di dalam CPOB ini yang disebut dengan obat adalah bahan termasuk juga produk biologi yang digunakan untuk pengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau kelainan atau tadi pencegahan atau untuk ngobatin penyakit, untuk apa. Ketika ini menggunakan produk biologi dalam hal ini kan darah, dan ini kan atau bahan obat yang akan dipasarkan, artinya akan mendapatkan izin Badan POM. Nah, ini sedari awal memang harus memenuhi cara pembuatan obat yang baik ini, itu adalah regulasinya Badan POM gitu ya. Lagi tadi untuk riset boleh nggak? Bisa. Riset ini akan digunakan untuk masyarakat. Stem cell kita aja misalnya, kita awal segala macam. Ini ketika kita memang mau market, Badan POM lakukan hal yang diteliti tadi, termasuk tadi itu labnya itu memenuhi CPOB apa tidak, misalnya mempunyai sertifikat apa tidak misalnya. Jadi memang tidak mudah, tapi wajar begitu. Kenapa? Karena kan memang Badan POM tugasnya mengawasi, mengawasi tentang obat dan makanan gitu kan. Kalau tidak salah tidak lulus, Prof ya, waktu uji awal, ujian kedua ya, Prof? Ya sebenarnya begini, kalau kata-kata tidak lulus kurang tepat, artinya yang perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, gitu kan judulnya. Jadi berarti artinya apa? Ya berarti peneliti harus tadi sesuai dengan masukan dari Badan POM untuk memperbaiki itu, misalnya
Nah, salah satunya juga berhubungan dengan bagaimana mengenai labnya tersebut, ya kan? Iya. Bagaimana membuatnya segala macam itu kan jadi perhatian, karena itu harus memenuhi kaidah-kaidah CPO tadi, termasuk bagaimana mutu, kemudian termasuk juga apa yang kita bilang limbah medik jadi dari situ. Ini kan berhubungan dengan darah, ya kan? Betul. Untuk menularkan atau kontaminasi dan yang lain-lain. Kalau dari sisi efektivitas, Prof, misalkan, taruhlah Denitrik ini nanti, ini kan terakhir kesepakatannya dia tidak diedarkan ya, artinya masih uji coba ya. Yang Prof bilang tadi mungkin masih riset. Nah, kalau misalkan nanti dari sisi ini sudah selesai, kemudian dari sisi efektivitas sebetulnya sudah ada pembuktiannya belum, Prof? Antara Sinovac atau ini dengan Denitrik ini, Prof? Ya kan prinsipnya begini, kalau yang namanya efficacy itu kan biasanya setelah uji klinik tahap 3. Ini aja kan mohon maaf, uji tahap klinik tahap 1-nya masih evaluasi. Nanti masuk uji klinik tahap 2. Ini memang dengan jumlah pasien, subjeknya. Kalau 1, ya ini mungkin masih pada orang normal, masih lihat masalah safety gitu ya. 2, nanti mungkin memperkuat lagi, mungkin safety. Nah, 3 nanti baru bicara efficacy. Oke. Saya masih kurang pas kalau kita bicara di tahap 2, langsung kita bicara efficacy. Tadi kan masih melihat ya efek samping misalnya, ya kan, bagaimana dosisnya kan juga disebutkan, adjustment mengenai dosis misalnya kan begitu. Kalau udah fix nanti di tahap 1 ini dievaluasi dan diperbaiki, mungkin nanti tahap 2 udah fix, baru nanti tahap 3 dengan jumlah yang lebih besar, baru kita soal efficacy, seperti misalnya Sinovac waktu itu di Bandung Barat itu bicara soal efficacy, bagaimana dia bisa melindungi seseorang terhadap vaksin ini. Jadi kalau umpamanya masih 1, 2 segala macam memang agak Jadi yang kemarin itu yang sudah dilakukan uji coba nih beberapa orang itu masih sangat minim, Prof, ya. Masih panjang, itu saya bilang, kalau kita mau bicara soal riset, itu riset silakan. Tapi ketika kita ini mau untuk kepentingan masyarakat, untuk luas, mau didaftarkan produknya di Badan POM, itu tadi yang harus memenuhi cara pembuatan obat CPOB, cara pembuatan obat yang baik gitu. Cara baik yang bagaimana? Ya tadi desain penelitiannya, kemudian masalah safety-nya, masalah labnya, apakah sesuai dengan GMP atau tidak gitu. Jadi memang ada tahap-tahapan lagi yang harus dipenuhi sebenarnya. Katanya ini produksinya lebih lama, Prof, ya. Artinya dibandingkan mungkin kalau dari Sinovac kan bisa langsung secara massal gitu. Katanya kalau Denitrik ini kalau untuk vaksinasi massal katanya agak lebih sulit. Benar demikian, Prof? Saya tidak tahu ya kalau yang artinya in the future-nya bagaimana, tapi jelas kan kalau sementara ini kan sifatnya individual. Darah tersebut, kemudian darah ini diramlah istilahnya dengan sel antigennya ini, desain sehingga darah itu punya antibody, disuntikin lagi gitu kan sifatnya. Cuman saya nggak tahu kalau apakah ini bisa kita bilang bisa di growing misalnya, growing dan bisa di share kepada yang lain, itu saya juga tidak tahu ya, karena saya memang tidak melakukan riset di situ gitu. Oke. Jadi prinsipnya adalah ya tahap-tahapan itu diikuti dulu. Tahapannya harus diikuti, Prof, ya. Nah, kalau saat ini dengan vaksin kita juga punya vaksin merah putih, Prof, ya. Nah, ini berbeda ya dengan vaksin Nusantara, Prof. Vaksin merah putih ya sama seperti kanton konvensional itu. Jadi yang sekarang sedang dikerjakan adalah tadi ya membuat ya untuk bentuk antigen tersebut kan. Tapi ada yang memang menggunakan mRNA rekombinan, ada yang ada yang macam-macam lah. Ini kan bentuk dari vaksinnya. Kemudian kan setelah tahap ini kan masih dalam tahap praklinik, jadi masih di animal. Nanti selesai masuk ke uji klinik tahap 1, dan sampai saat ini pun kan boleh dibilang belum ada yang sampai uji tahap klinik 1 gitu. Jadi sebetulnya memang masih cukup panjang nih. Tadi kalau ini barangnya sudah diproduksi, sudah sampai, artinya gini,
sudah ketahuan vaksinnya, kemudian sampai di uji klinik tahap 2, itu perlu diperbanyak. Diperbanyak itu lebih gampang, karena kan tadi kan tahu tinggal diperbanyak aja gitu. Sudah ada bibitnya kalau bilang Prof ya. Nah, kalau Dendintrik sendiri ini nanti apa namanya, sepertinya akan sulit, bukan seperti ini, saya masih nggak tahu apakah ke depannya bisa berkembang atau tidak, tapi kalau dia tidak dapat misalkan izin edar dari BP POM, apakah bisa secara individu dipakai, Prof? Ya, ini prinsipnya begini, ini yang kita bilang bisa yang kita sebut sebagai pelayanan berbasis riset gitu. Bisa saja itu pelayanan berbasis riset, masih ongoing riset. Seperti sama juga lah stem cell kita, pelayanan berbasis riset. Tapi kalau ini akan diproduksi, kemudian nanti akan kepada di luar rumah sakit tersebut, ya tentu nggak bisa seperti itu gitu judul. Nah, kalau sekarang mungkin bisa aja dianggap udah orang-orang yang berobat di situ aja, tapi itu kan juga perlu ada pengawasan dari komite etik dan komite 4 gitu ya. Hal ini gitu. Kemarin kayaknya BP POM mendapat intervensi yang cukup kuat nih Prof soal vaksin Dendintrik ini. Prof sendiri melihat kedudukan BP POM sudah dalam prosedur pada pendiriannya atau belum dalam hal ini, Prof? Ya prinsipnya begini, kalau maka saya juga kan dalam satu waktu itu ya saya sempat bertanya secara online ya. Iya. Ini kepada anggota DPR yang saya bilang begini, artinya begini bahwa ya kita sekarang gini, Bapak percaya nggak sama Badan POM? Ya, mau nggak mau mesti percaya Badan POM itu undang-undang dan kita juga bisa. Nah, jadi artinya begini, kalau kita saja misalnya anggota DPR aja nggak percaya kepada Badan POM, ya bagaimana masyarakat secara umum? Mesti dipercaya dulu itu Badan POM, ya kan? Kalau dianggap bahwa ya artinya presiden lah, kalau dianggap memang Badan POM ini tidak sesuai, silakan presiden melakukan evaluasi gitu loh, misalnya. Yang menunjuk itu kan Pak Presiden. Betul. Presiden loh, sama seperti menteri. Ya, artinya tapi begini, tetap walaupun bagaimana itu agar kita bilang agar kita bisa dipandang oleh dunia luar, itu memang Badan POM itu walaupun tadi ketuanya itu kepalanya itu ditunjuk oleh presiden, tapi di dalam bekerjanya dia harus independen, dia harus independen begitu ya, tidak akan terpengaruh oleh apapun. Itu pun dinilai loh, artinya ini akan disorot juga oleh dunia luar gitu loh. Karena kalau nanti misalnya istilahnya kita dianggap tidak kapabel Badan POM kita, atau seperti FDA-nya Amerika, itu kan orang percaya, sampai kita pun ikut-ikut. Kalau produk FDA aja nggak lulus, ya kita nggak memakai di FDA. Kan gitu. Jadi, kemarin kan sampai itu Prof ya, artinya dibilang BPOM tidak adil, tidak seperti itu yang saya bilang tadi, laporkan aja ke Pak Presiden. Nah, Presiden lihat kalau memang merasa itu tidak sesuai, ya silakan diganti, ya ganti lagi. Itu maksud saya. Jadi maksud saya, ini kan juga bicara soal yang ngeliatin kita bukannya cuma orang di Indonesia loh, dunia ini ngeliatin kita. Bagaimana kita artinya memberikan kepercayaan ya semua kita terhadap Badan POM kita itu badan yang memang artinya di mana-mana di seluruh dunia itu FDA. Halo. Yep. Bocor ya? Halo. Ngomong saja nih loh. Halo. Tapi di Wanda. Prof. Ini kayaknya bocor dari sini nih, yang satu. Sebentar. Nanti bisa dihapus. Oh, udah edit. Oke, nanti ada sebagian nanti saya minta tolong diedit. Iya. Prof, sorry. Ini kan kita sudah ibaratnya sudah kita bicara soal vaksin secara umum. Ini kita sudah melakukan banyak hal soal vaksin. Kira-kira akan sesuai dengan target nggak, Prof? 1 juta seperti yang diharapkan Presiden pada bulan Juli ya, kalau tidak salah. Sehingga kemudian akan terbentuk yang namanya herd immunity dalam waktu mungkin ya awal tahun depan.
dengan kondisi saat ini, apakah bisa untuk mencapai herd immunity tersebut, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat, ya kan boleh dibilang kan pasokan kita ini sementara dari China ya dengan Sinovac-nya. Ya. Ya, kalau tadinya kan kita dapat masukan dari AstraZeneca begitu ya. Ternyata kan memang terjadi peningkatan kasus di India ya. Ya kan. Jadi artinya ada terjadi di Eropa wave ya, jadi gelombang ketiga. Dan itu berdampak pada ban dari vaksin tersebut begitu ya. Itu kan juga karena dengan kondisi gawat sekarang di India ini, maka India pun juga artinya melakukan vaksin-vaksinnya nggak boleh keluar lah untuk kepentingan negara-negaranya lah, istilahnya begitu kan gitu. Nah ini saya rasa ini terus terang jadi akan terganggu nih distribusi vaksin di seluruh dunia ini karena itu kan malah secara global ini terjadi peningkatan kasus gitu loh. Karena itu memang sebaiknya artinya kita juga harus mempercepat proses untuk pembentukan pembuatan vaksin merah putih ini, kan? Tapi di satu sisi kita pun juga harus mendapat jaminan nih dari China, misalnya kan sementara ini kan Bio Farma itu kesepakatan di awal kenapa juga dengan vaksin-vaksin lain, dengan company vaksin lain agak susah karena Sinovac itu mau kerjasama dengan Bio Farma, jadi dia mengirim bulknya aja ya kan, bahan mentahnya, kemudian nanti pembuatan finishing vaksinnya sampai dengan di dalam packing itu dikerjakan oleh Bio Farma. Ini kan suatu hal yang luar biasa dalam tanda petik ya, artinya jumlah vaksin itu akan meningkat. Jadi menurut saya yang ini harus dijaga, pasokan ini harus dijaga karena kan China sebenarnya nggak ada masalah mereka kan, tapi China juga punya kepentingan dengan negara-negara lain gitu. Betul. Tinggi gitu. Saya sih agak khawatir memang dengan situasi kondisi di luar sehingga terjadi ini ya embargo vaksin otomatis itu akan berpengaruh juga terhadap kita. Ya, kalau vaksin merah putih mungkin bisa dipercepat, Prof. Emang? Ya prinsipnya kan begini. Pertama kan kita bicara soal dana lah istilahnya kan gitu. Ya. Oh iya. Misalnya apa sih ini masalah dana ya di booster. Kan gitu, intinya sebenarnya kan riset itu berjalan kan juga dananya digelontorin lagi lebih besar kan prinsipnya begitu. Betul. Kalau memang dananya juga susah kan susah juga gitu kan ya, memang kan kalau di luar negeri memang kan company-nya mulai Astra, Pfizer, kan yang China ini kan juga global ini gitu ya, jadi artinya ya tadi nih memang kalau memang ya dari awal ya udah join dengan Bio Farma udah siap nih misalnya gitu. Nah, itulah teman tadi kan kalau dananya juga tersendat ya tentu proses pembuatan juga tersendat gitu aja. Oke, Prof, kita masuk ke session terakhir nih, Prof. Tadi Prof udah bilang bahwa kalau Dendintrik harus mengikuti uji riset dan sebagainya, begitu juga harus mengikuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Kemudian Prof juga bilang bahwa ya harapan sekarang salah satunya adalah dengan mengembangkan atau memboost vaksin merah putih. Nah, Prof mungkin bisa ngasih saran dan masukan nih, Prof, mungkin kepada lembaga-lembaga yang terkait, kepada DPR mungkin yang suka memberikan intervensi kepada BPOM atau kepada BPOM sendiri dan kepada pemerintah sendiri. Apa sebenarnya sehingga yang kolaborasi yang terjadi ini benar-benar memberikan hasil buat masyarakat, Prof? Ya, pertama begini ya. Pertama, saya sih setuju ya apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Jadi kalau ini kita bicara soal ranah ilmiah, ya kita bicaranya di ranah ilmiah lah gitu ya. Kalau ini memang ke publik ya ke publik. Sekarang kan kita mesti bilang bahwa ini kan juga baru selesai uji tahap 1 dan itu masih dievaluasi. Tapi kok kita udah langsung memblow up bahwa ini seolah-olah efekasinya bagus segala macam. Maaf ya kan. Kemudian di satu sisi sendiri ya Badan POM juga kan mestinya suatu badan yang independen yang tidak bisa diintervensi untuk apapun, dan saya rasa ya kembali lagi tadi lah kita mesti lihat juga bahwa Badan POM kan juga bukan berisi bekerja secara profesional dan kita harus mendukung itu untuk bekerja profesional. Kalau enggak susah ini, soalnya suatu badan yang mengurusin masalah obat, makanan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak gitu loh.
salah-salah kalau dia istilahnya tidak konsisten atau tidak benar-benar disiplin, ya yang akan jadi korban adalah masyarakat. Jadi saya rasa saat ini menurut saya ya semua menahan diri. Kalau nanti misalnya tim oke lah yang kita bilang vaksin Nusantara mau melakukan terus riset ya tadi oke lah belum memenuhi, silakan kalau memang uji klinik. Tapi tadi tuh uji klinik yang memang akhirnya ya sebatas uji klinik saja, belum tentu juga bisa dipasarkan secara luas atau bagaimanapun hasilnya. Jadi kalaupun tadi dia mau melakukan oke nih untuk personal yang kita bilang tadi riset berbasis klinik, dan itu pun juga harus memenuhi kaidah-kaidah komisi etiknya. Jadi nanti komite etiknya lah yang membuat deklarasi, mendeklar ya artinya membuat perizinan untuk persetujuan untuk riset tersebut begitu loh. Nah, jadi di satu sisi saya rasa ya konflik-konflik antar lembaga ini kan tidak perlu dipertontonkan di masyarakat luas. Betul. Tadi masyarakat juga yang bingung. Sekarang ini kan fokus pemerintah sebenarnya kan sedang mengejar akan agar banyak orang yang mau divaksin. Karena masih PR. Coba kita lihat beberapa daerah itu kuota vaksin yang sudah ditetapkan tidak terpakai. Kenapa? Tidak kurang terpakai. Kenapa? Karena orang masih belum mau divaksin. Nah ini kan hal yang seperti ini yang sebenarnya yang kita dukung dulu gitu loh, barang yang ada ini kita kan kalau masyarakat riset silakanlah riset gitu loh, tapi juga jangan artinya ya terlalu memblow up lah, belum apa-apa kok udah langsung bilang ini efekasinya bagus, paling efektif segala macam itu yang akan mempengaruhi masyarakat, apalagi kalau disampaikan oleh seorang tokoh ya kan, itu kan pastilah adalah masyarakat juga yang artinya jadi terpengaruh kan begitu. Iya, betul. Ini kan tokoh, kecuali kalau orang biasa aja mungkin denger gitu. Biasa aja. Dianggap angin lalu nih karena tokoh kan. Waduh ini si A nih kayaknya jadi benar gitu kan. Ya, semuanya harus menahan diri, kasihan masyarakat. Ujung-ujungnya jadi korban masyarakat, kebingungan, merasa ini yang lebih baik, ya udah ntar saya pakai yang vaksin Nusantara saja gitu. Padahal di depan mata vaksin yang saat ini sudah ya itu tinggal suntik doang gitu loh misalnya. Rasa itu saya makasih. Siap, terima kasih Prof. Ari atas informasi yang diberikan. Semoga ini bermanfaat buat pendengar Republika ya, di Sobat Republika di program News Story Republika. Dan terima kasih pada Prof. Ari. Kita akhiri program kita kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya dan semangat terus. Ya, buat Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.